Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi dan pegiat lingkungan. Selamat datang di channel ini. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah bencana yang terus menghantui kita, terutama di Kalimantan. Dampaknya luar biasa, mulai dari kabut asap yang mengganggu hingga kerugian ekonomi triliunan rupiah. Tapi bagaimana jika kita bisa mendeteksi lebih awal? Bagaimana jika teknologi bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi paru-paru dunia ini? Di video kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah solusi inovatif dari kami mahasiswa STIMIK Banjarbaru yang berjudul Rancang Bangun Sistem WSN berbasis LoRa untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Sebuah sistem cerdas yang menggabungkan kekuatan wireless sensor network, Internet of Things, dan komunikasi LoRa untuk memantau lingkungan secara real-time dan memberikan peringatan dini. Penasaran bagaimana sistem ini bekerja dan apa saja potensi besarnya? Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Proposal ini disusun oleh Said Abdillah Al-Habsyi dengan NIM 310122023680. Dia yang akan menjelaskan proposal ini di bab 3. Yang kedua, Muhammad Ridho Saputra dengan NIM 310122023716. Dia yang akan menjelaskan di bab 2. Dan saya sendiri Muhammad Mirdawaihi dengan NIM 310122023704 yang akan menjelaskan di bab 1. Oke, kita langsung ke isi materinya saja. Bab 1, pendahuluan. Di bagian latar belakang ini, kami ingin menyoroti bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman ekologis serius di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Fenomena ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga berdampak luas secara regional maupun global. Asap dihasilkan dapat melintasi batas negara, mengganggu penerbangan, menyebabkan masalah pernapasan, menurunkan produktivitas ekonomi, dan tentu saja berkontribusi signifikan pada emisi gas rumah kaca. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa ribuan hektar hutan terbakar setiap tahun, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan deteksi dini sangatlah krusial untuk mengurangi risiko bencana ini. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam menangani karhutla adalah keterlambatan dalam deteksi awal. Metode yang ada saat ini masih sangat bergantung pada laporan visual petugas lapangan atau citra satelit, yang seringkali baru dapat mengidentifikasi titik api setelah kebakaran meluas. Ini jelas kurang efisien dalam memberikan respon cepat untuk mengendalikan api sebelum menyebar. Kondisi ini menuntut adanya sistem pemantauan yang otomatis, real-time, hemat energi, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau wilayah terpencil yang minim infrastruktur komunikasi. Nah, disinilah kemajuan teknologi Internet of Things atau IoT dan Wireless Sensor Network atau WSN menawarkan potensi besar. WSN seperti yang kita ketahui adalah kumpulan node sensor yang tersebar untuk mengumpulkan data fisik dan fisik lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas. Menurut Ak Yildiz et al.
WSN sangat andal untuk mengawasi real-time dengan intervensi manusia minimal. Data yang terkumpul dapat dikirim otomatis ke pusat data untuk analisis dan pemicu peringatan dini. Lebih lanjutnya, integrasi IoT ke dalam WSN membuat sistem menjadi lebih cerdas dan adaptif. Gubi et al. menjelaskan bahwa IoT memungkinkan perangkat fisik terhubung dan berkomunikasi melalui internet, memungkinkan akses pengelolaan data dari berbagai lokasi secara terdistribusi. Teknologi ini membuat peluang besar untuk sistem pemantauan kebakaran yang dapat diakses secara nasional, bahkan global. Namun, implementasi WSN dan IoT di hutan Kalimantan menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Untuk mengatasi ini, teknologi komunikasi LoRa atau Long Range Radio hadir sebagai solusi alternatif yang sesuai. LoRa adalah protokol nirkabel berdaya rendah yang memungkinkan pengiriman data jarak jauh hingga puluhan kilometer dengan konsumsi energi yang sangat minim. Centenaro et al. menyatakan bahwa LoRa sangat cocok untuk pemantauan lingkungan skala besar di area sulit dijangkau. Kombinasi LoRa dengan WSN memungkinkan node sensor aktif dan terhubung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun hanya dengan baterai kecil, tanpa perlu infrastruktur kompleks seperti menara seluler. Dengan demikian, penggunaan IoT dan WSN berbasis LoRa menjadi solusi strategis dalam mendesain sistem deteksi dini karhutla yang tangguh dan efisien. Penelitian ini sangat relevan dalam bidang teknik informatika karena mencakup desain sistem tertanam, jaringan nirkabel, pengolahan data berbasis cloud, dan pengembangan perangkat lunak real-time. Lebih dari itu, pengembangan sistem ini juga berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengurangan risiko bencana, aksi iklim, dan pelestarian ekonomi darat. Oleh karena itu, penelitian kami ini diarahkan pada perancangan dan pengembangan sistem deteksi dini kebakaran hutan menggunakan IoT dan WSN berbasis LoRa yang mampu memantau lingkungan secara kontinu, mengirimkan data nirkabel dalam jangkauan luas, serta memberikan notifikasi otomatis saat adanya potensi kebakaran. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai permasalahan penelitian. Dari latar belakang yang telah kami sampaikan, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu ditangani karhutla di Indonesia. Belum tertangani secara optimal dan upaya mitigasi masih menghadapi kendala teknis dan operasional dalam sistem deteksi dini. Kendala-kendala tersebut meliputi yang pertama, keterbatasan jangkauan sistem deteksi yang ada, terutama di daerah terpencil dan luas seperti hutan Kalimantan, menyebabkan respon terhadap titik api menjadi terlambat. Yang kedua, ketiadaan sumber daya listrik permanen di area rawan kebakaran, yang menuntut solusi teknologi hemat daya namun tetap andal untuk memantau berkelanjutan. Yang ketiga, belum maksimalnya integrasi teknologi IoT dan WSN dalam sistem deteksi kebakaran. Padahal potensi efisiensi
efisiensinya sangat besar untuk pemantauan berbasis sensor otomatis. Yang keempat, kurangnya sistem komunikasi nirkabel jarak jauh yang efektif dan efisien biaya di lingkungan dengan infrastruktur terbatas. Yang kelima, ketergantungan pada pengawasan manual dan citra satelit yang kurang responsif untuk deteksi dini kebakaran hutan, kebakaran yang meluas. Untuk menjaga fokus penelitian dan memastikan kelayakan teknis ruang lingkup masalah ini, kami batasi pada beberapa poin penting. Yang pertama, kami merancang dan membangun prototipe sistem deteksi dini kebakaran hutan berbasis wireless sensor network atau WSN dengan dukungan komunikasi LoRa. Kedua, implementasi dan pengujian prototipe akan dilakukan dalam skala laboratorium dan simulasi lingkungan terbatas, sehingga belum mencakup uji coba langsung di lapangan hutan. Ketiga, sensor lingkungan yang kami gunakan hanya mencakup 3 parameter: suhu udara, kelembapan relatif, dan konsentrasi gas karbon monoksida atau disingkat CO sebagai indikator awal potensi kebakaran. Dan yang terakhir, fokus penelitian ini adalah pada pengembangan sistem perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak pemantauan atau software, tanpa mencakup pengelolaan data lanjut berbasis machine learning. Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup masalah tersebut, kami merumuskan masalah penelitian ini dalam beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana merancang dan membangun sistem deteksi dini kebakaran berbasis WSN dengan komunikasi LoRa yang hemat daya dan dapat menjangkau area terpencil. Bagaimana efektivitas sistem dalam menyampaikan data sensor secara real-time ke pusat pengendali. Dan seberapa akurat sistem dalam mendeteksi parameter lingkungan, suhu, kelembapan, dan CO yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dari penelitian kami adalah mengembangkan dan menguji prototipe sistem pemantauan kebakaran hutan berbasis informatika terkini. Secara spesifik, tujuan kami meliputi merancang dan membangun sistem deteksi dini kebakaran berbasis WSN yang memanfaatkan teknologi LoRa sebagai media komunikasi nirkabel jarak jauh, mengembangkan prototipe sistem yang mampu mengirim data sensor lingkungan secara otomatis, akurat, dan real-time ke pusat monitoring, menguji performa sistem dalam simulasi lingkungan terbatas untuk mengevaluasi akurasi, daya tahan, dan efektivitas pengiriman data sebagai sistem peringatan dini. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat signifikan baik dari sisi praktis maupun akademis. Secara praktis, kami berharap dapat memberikan solusi teknologi IoT hemat daya untuk pemantauan lingkungan di daerah terpencil yang dapat diimplementasikan oleh instansi pemerintah atau swasta dalam mitigasi kebakaran hutan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal dalam pengembangan sistem deteksi dini bencana ekologis berbasis WSN dan LoRa, khususnya di bidang
konservasi, dan pelindungan lingkungan. Selain itu, kami juga berharap penelitian ini dapat mendorong riset interdisipliner antar teknik informatika, teknik elektro, dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan teknologi yang adaptif terhadap tantangan geografis dan ekologis. Terakhir, sistem ini mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip. Demikian presentasi dari bab 1 pendahuluan. Ya, untuk selanjutnya di sini saya membahas tentang landasan teori. Sebelum membahas landasan teori, di sini saya ingin membahas tentang tinjauan pustaka kami, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang telah kami temukan. Yang pertama ada oleh Setiawan et al. Tahun 2020, yaitu mengembangkan sistem pemantauan kebakaran berbasis sensor suhu dan sensor gas seperti MQ2 dalam jaringan OSN. Selanjutnya ada Sari dan Nugroho tahun 2021 mengevaluasi implementasi komunikasi LoRa dalam sistem pemantauan lingkungan. Untuk selanjutnya lagi ada penelitian oleh Zainuddin dan Hartati tahun 2022 mengkaji penerapan OSN berbasis LoRa di lahan pertanian terpencil. Dan yang terakhir yaitu oleh Rahmadani et al. Tahun 2019 meneliti pemanfaatan sensor suhu dan kelembapan untuk pemantauan lingkungan menggunakan microcontroller berbasis Arduino. Oke, kita lanjut ke landasan teori. Yang pertama ada WSN, itu yang sering dikenal dengan atau yang bisa disebut dengan wireless sensor network, yaitu adalah jaringan sensor nirkabel terdiri dari banyak node sensor. Masing-masing node ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengumpulkan, serta mengirimkan data lingkungan ke pusat pemrosesan secara nirkabel. Untuk secara umum, setiap node terdiri dari 4. Itu ada sensor, ada microcontroller, ada modul komunikasi, serta ada unit daya. Untuk selanjutnya ada LoRa, atau bisa juga disebut dengan long range. Adalah teknologi komunikasi nirkabel yang tergolong dalam kategori Low Power Wide Area Network atau LPWAN, PAN. Teknologi ini menggunakan metode modulasi chirp spread spectrum yang memungkinkan pengiriman data hingga belasan kilometer dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Untuk selanjutnya ada IoT, itu dikenal dengan Internet of Things, merupakan konsep di mana perangkat fisik dapat saling terhubung melalui internet dan berkomunikasi secara otomatis. Selanjutnya lagi ada sensor lingkungan, yaitu DHT22 dan MQ2. Untuk DHT22 yaitu mengukur suhu dan kelembapan udara, yaitu perubahan pada 2 parameter seperti suhu tinggi serta kelembapan udara. Untuk MQ2 yaitu mampu mendeteksi asap atau gas berbahaya seperti karbon monoksida. Oke, untuk kerangka pemikirannya kita inisialisasi microcontroller. Setelah itu sensor DHT22 MQ2, inisialisasi modul LoRa. Lalu di sini kita membaca data suhunya. Setelah itu membaca data kelembapan, dan setelah itu kita baca konsentrasi gas atau disebut dengan CO. Nah, di sini ada pemilihan yaitu apakah data melebihi ambang batas. Jika melebihi ambang batas datanya, lalu kita kirimkan data via LoRa, long range tadi. Jika tidak, tunggu interval berikutnya, kita simpan ke data lokal. Lalu ke sistem aktif, lalu kembali lagi, kita baca data suhunya, baca data kelembapan, baca konsentrasi gas. Jika iya tadi, kirim data via LoRa, lalu aktifkan notifikasi seperti buzzer atau LED atau Telegram.
Nah, setelah itu simpan data lokal, setelah itu sistem aktif, lalu selesai. Untuk gambarannya di sini saya akan menjelaskan secara narasi saya. Itu ada inisialisasi sistem. Sistem dimulai dengan proses inisialisasi, yaitu inisialisasi mikrocontroller sebagai pusat kendali, inisialisasi sensor lingkungan seperti di HT22 untuk suhu dan kelembapan, serta MQ2 untuk mendeteksi gas asap, dan inisialisasi modul komunikasi LoRa sebagai media pengiriman data niker kabel secara jauh. Itu tadi ada pengambilan data lagi, pengambilan data sensor yaitu membaca data suhu, membaca kelembapan udara, serta mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida CO2, monoksida CO atau asap. Nah, setelah itu kita lakukan analisis ambang batas. Data diperoleh akan dianalisis untuk melihat apakah melebihi ambang batas tertentu yang telah ditentukan sebagai indikator bahaya kebakaran. Nah, jika suhu tinggi di atas 35 derajat, lalu jika kelembapan sangat rendah, lalu misalnya ada kelembapan sangat rendah di bawah 30%, serta konsentrasi gas berbahaya yang meningkat drastis. Selanjutnya ada pengambilan keputusan aksi tadi. Jika ambang batas terlampaui, maka data dikirim melalui LoRa ke gateway pusat. Sistem mengaktifkan notifikasi seperti buzzer, LED, atau bahkan notifikasi Telegram ke pengguna. Untuk datanya tadi disimpan. Jika tidak terlampaui, sistem menunggu hingga siklus berikutnya, yaitu looping tadi. Sistem looping ini akan terus berulang sampai daya, atau sampai ada tidaknya. Akan terus berulang. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya, teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 terkait dengan metode penelitian. Pertama-tama untuk jenis penelitian itu sendiri merupakan riset teknologi rekayasa atau riset rekayasa teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang secara embed system gitu dan juga IoT. Tujuan utama dari penelitian ini tentunya adalah ya seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya itu merancang, membangun, dan menguji bagaimana sistem ini untuk bisa mendeteksi kebakaran hutan, lahan berbasis wireless sensor network atau WSN dengan komunikasi LoRa atau long range. Jadi perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah ESP32, DHT22, MQ2, LoRa SX1278. Dan untuk perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE, Node-RED, dashboard pemantauan. Dan untuk prosedur perancangannya sendiri itu pertama adalah tentunya desain, lalu perakitan perangkat hardware, mengkonekkan ke berbagai sensor dan sebagainya. Lalu ada tentunya pemrograman untuk bisa menampilkan nantinya hasil dari penangkapan sensor yang ada di lapangan. Lalu ada nantinya dilakukan pengujian fungsional untuk menguji apakah semua sensor berfungsi dengan baik. Lalu akan dilihat juga bagaimana jangkauan komunikasinya. Apakah bisa dilakukan secara jarak yang sangat jauh atau ada limitasinya. Setelah itu, kita akan melakukan analisis data terkait dengan akurasi sensor, latensi, jangkauan LoRa-nya itu, dan tingkat keberhasilannya lah. Selanjutnya itu untuk hasil yang diharapkan pertama itu node sensor itu mampu mendeteksi perubahan suhu, kelembapan, gas CO2 yang ada itu secara real time. Dengan selanjutnya itu LoRa lah, menjamin komunikasi itu bisa hingga jarak 1 kilometer di lingkungan yang terbuka lah. Yang ketiga itu hasil yang kita harapkan itu tingkat akurasi yang tinggi itu untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan. Lalu yang terakhir itu akan kita harapkan itu hasilnya adalah latensi itu. Latensi ataupun jeda waktu itu yang cepat itu dari alat pendeteksi sampai dengan hingga notifikasinya itu muncul.
Jadi untuk instrumen penelitiannya itu nanti kita akan menggunakan beberapa alat gitu, seperti tentunya misal multimeter digital untuk mengukur tegangan, arus, dan memastikan koneksi kelistrikan antar komponen. Dan selanjutnya adalah mungkin komputer dan laptop tentunya untuk pemrograman, debugging, serta untuk ya menjalankan server dan menampilkan hasilnya gitu. Lalu untuk software-nya itu Arduino IDE dan Node-RED sebagai, sistem pengembangan utama gitu. Dan mungkin di sini untuk opsi opsionalnya itu mungkin kamera gitu, untuk bisa mendokumentasikan hasil pengujian dan bagaimana kondisi sistem selama simulasi. Mungkin langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sistem WSN ini, Wireless Sensor Network ini berbasis LoRa tentunya sangat efektif gitu untuk mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan gitu. Jika dibandingkan sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual dan satelit. Selanjutnya memenuhi kebutuhan komunikasi jarak jauh dan tentunya lebih hemat daya gitu, terutama di lokasi-lokasi terpencil gitu. Yang selanjutnya terakhir, tentunya sistem ini berpotensi untuk diimplementasikan secara luas gitu, untuk mitigasi bencana kebakaran hutan ke depannya gitu. Mungkin sedikit saran, jadi untuk uji coba di lingkungan hutan ini bisa dilakukan secara langsung gitu saat pengujian, untuk ya validasi lebih lanjut lah. Selanjutnya yang kedua itu integrasi ke sistem yang berbasis cloud gitu, agar datanya itu bisa dianalisis dan mungkin untuk peringatan datanya itu bisa lebih cepat gitu. Selanjutnya saran terakhir itu untuk penambahan mungkin sensor lain lah, seperti kamera thermal gitu ya, jika memungkinkan lah. Tentunya untuk akurasi lebih baik dan ya bisa sebagai dokumentasi barang bukti lah, apa mungkin penyebab kebakarannya apa itu ke depannya. Mungkin demikian untuk penyampaian sedikit proposal untuk rancang bangun sistem WSN, Wireless Sensor Network itu berbasis LoRa untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.